Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, menurunkan sakinah rahmah bagi siapa saja yang hadir, khususnya di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan aqidatut tauhid yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu di antara salah satu perbuatan yang bisa menyebabkan kekufuran ataupun perbuatan kesyirikan ini orang-orang yang menyatakan dirinya tahu tentang perkara yang gaib. Ya, orang-orang yang menyatakan, mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, saya merujuk kepada kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini. Beliau memberikan ataupun mengutarakan satu keadaan yang terjadi khususnya di akhir zaman ataupun di zaman sekarang ini, yaitu kecenderungan sebagian orang-orang, khususnya kaum muslimin, yang suka mengunjungi tempat-tempat keramat ataupun tempat-tempat bersejarah ataupun kuburan-kuburan orang-orang yang mereka anggap itu sebagai orang saleh yang memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meyakini sebagian dari tempat-tempat itu, yaitu penghuni-penghuninya, penjaga-penjaganya ataupun orang-orang yang dikuburkan di sana, memiliki kekuatan khusus yang bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan mereka meyakini bahwasanya penghuni-penghuni kubur tersebut memiliki kekuatan yang bisa menghilangkan ataupun melepaskan kesulitan-kesulitan yang menimpa mereka, bala yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka itu bisa dihilangkan dengan datangnya mereka mengunjungi tempat-tempat tersebut dan meminta kepada penghuni-penghuni tempat itu. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang dimakamkan, yang dikuburkan di sana memiliki kekuatan gaib, memiliki kekuatan yang bisa menghindarkan ataupun mengangkat musibah, mengangkat masalah yang menimpa mereka. Nah, jadi ini yang akan disoroti ataupun yang akan dipaparkan oleh beliau. Dan terkadang di antara mereka tidak sedikit yang melakukan jenis-jenis ibadah di tempat itu, tempat-tempat keramat ataupun di tempat-tempat bersejarah itu, dengan sengaja bernazar atau sengaja meniatkan mengunjungi tempat itu, kemudian melakukan sesembelihan di sana, dzabihah, menyembelih di tempat itu, di tempat keramat tersebut, tempat bersejarah itu, ataupun tempat-tempat yang diagungkan oleh manusia, yang di sana mungkin kononnya dikenal ada orang soleh, dikenal ada orang kuat, dikenal dulunya semasa hidupnya dia memiliki kekuatan ini, kekuatan itu, dikuburkan di sana. Mereka sengaja mendatanginya. Terlebih lagi ketika mereka mendapatkan permasalahan, problematika hidup, kesulitan-kesulitan dalam masalah ekonomi dan usaha, urusan-urusan rumah tangga, atau sampai kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan jabatan.
untuk melanggengkan kedudukan mereka di satu perusahaan ataupun di satu instansi dan yang semisalnya. Di banyak sekali terjadi, ya, hal-hal yang seperti ini banyak sekali terjadi, dan mereka sengaja mendatanginya, mengunjunginya, bahkan meniatkan satu ibadah di sana, dikhususkan di sana. Apakah dengan menunaikan nazar, ya, bernazar, saya bernazar untuk mengunjungi tempat ini dengan tujuan agar menghilangkan ini, mendatangkan manfaat ini, ataupun sengaja mereka berniat ingin melakukan sembelihan di sana. Nah, hal-hal yang seperti ini banyak terjadi. Ya, minimalnya sengaja mengunjungi tempat-tempat itu, sengaja mengunjungi tempat-tempat itu, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, ya, dalam satu hadis beliau mengatakan, la yashuddur rihal illa ila thalathil masajid. Tidak boleh sengaja memberatkan diri untuk melakukan perjalanan jauh kecuali mengunjungi 3 masjid saja, kata Rasulullah. Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena sesungguhnya mengunjungi tempat yang 3 ini memang dianjurkan. Ya, ini memang dianjurkan. Pahala mengunjungi Masjidil Haram, bagaimana sholat di dalamnya. Pahala mengunjungi Masjid Nabawi, sholat di dalamnya bagaimana pahalanya dibandingkan masjid yang lain. Pahala mengerjakan sholat di Masjid Al-Aqsa. Tapi selain itu, maka ini hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, hal ini apalagi bukan ke masjid, akan tetapi sengaja mengunjungi tempat-tempat yang mungkin hanya dikenal sebagai tempat yang keramat lah bahasa kita, kan gitu ya, tempat bersejarah atau yang semisalnya. Taib. Nah, sehingga ini merupakan perkara yang sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini terjadi? Karena ada beberapa hal yang menimpa mereka, sehingga di sini beliau akan menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis telah meletakkan beberapa kaidah-kaidah yang tujuannya untuk mencegah umatnya agar tidak terjerumus kepada kesyirikan, walaupun asalnya tidak bisa dinyatakan ini sebagai perbuatan syirik awalnya. Tapi kita ketahui Islam itu tidak membiarkan umatnya ataupun penganutnya langsung terjerumus kepada keharaman, akan tetapi sudah dicegah dari jauh agar tidak masuk kepada pintu keharaman. Itu banyak sekali, seperti wala taqrabu az-zina, jangan mendekati perbuatan zina, ataupun hadis-hadis yang lain yang kita dapati di sana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pencegahan sebelum dia terjatuh kepada perkara keharaman itu. Nah, diantaranya adalah bagaimana pencegahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya tidak terjatuh kepada kesyirikan, terutama kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, ya, di tempat-tempat yang diagungkan oleh manusia, yang dikeramatkan oleh manusia. Apakah itu sifatnya kuburan, kan gitu ya, tempat di mana orang-orang yang soleh itu dimakamkan, dikuburkan. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita sebutkan. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mencegah agar tidak terjatuh kepada sifat ghulu terhadap orang-orang soleh. Apakah itu para nabi, para rasul, ataupun orang-orang soleh, para ulama atau yang semisalnya, yang semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang taat beribadah. Maka tidak diperbolehkan bagi kita semua untuk bersikap ghulu itu melampaui batas. Kan gitu ya, ghulu itu melampaui batas di dalam pengagungan mereka, mengagungkan mereka, terlalu menyanjungnya, mengangkat mereka melebihi dari kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita berbicara tentang orang-orang soleh, karena itu jelas menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan rasul. Kalau di sana didapati orang-orang yang mengatakan bahwasanya ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kedudukannya lebih tinggi dari nabi dan rasul, maka yakini orang ini sudah jelas-jelas tersesat. Ya, sudah jelas-jelas tersesat. Kenapa? Karena ini merupakan keyakinan semenjak umat terdahulu, yang namanya manusia paling tinggi derajatnya di antara manusia yang lain adalah para nabi dan rasul. Jangankan umat ini, umat-umat sebelumnya, mereka itu sangat meyakini para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di antara manusia yang lainnya, karena mereka itu utusan Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang didatangi oleh Jibril, kemudian diangkat derajat mereka sebagai utusan Allah ataupun utusan Tuhan, gitu ya, utusan pemilik seluruh alam ini. Nah, adapun berkaitan dengan peringatan Rasulullah, tahdzir, peringatan keras dari Rasulullah agar jangan terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang soleh. Tidak hanya kepada orang soleh, bahkan kepada diri beliau sendiri. Ya, kepada diri beliau sendiri, maka beliau mengingatkan, jangan kalian terlalu mengagung-agungkan diriku. Ini kata Rasulullah, aku ini manusia biasa, hanya saja aku ini utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sama seperti kita, manusia biasa yang tidak memiliki kekuasaan secara penuh, dengan seenaknya, kemudian dengan mudahnya, dengan sekehendaknya merubah segala sesuatu. Akan tetapi para nabi dan rasul juga mengikuti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mengizinkan maka terjadi, jika tidak maka tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan demikian. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang berdoa, amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Siapakah yang bisa, ya, menghindarkan ataupun menjawab doa orang-orang yang dalam keadaan terdesak? Siapakah yang bisa mengijabah doa-doa orang-orang yang dalam keadaan muttar? Muttar itu dalam keadaan darurat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakshifus su', dan siapakah yang bisa menghindarkan bahaya? Maka Allah Ta'ala mengatakan ayat selanjutnya, a ilahun ma'allah, adakah ilah, adakah Tuhan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah tandingan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, demikian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratatin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni, sikap itra itu jangan kalian terlalu mengagungkan aku berlebih-lebihan. Ya, jangan kalian terlalu mengagungkanku berlebih-lebihan. La tatruni, kata Rasulullah, jangan aku diagungkan berlebih-lebihan. Kama atratatin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah mengangkat Isa ibnu Maryam berlebih-lebihan, mengagungkan Isa ibnu Maryam berlebih-lebihan. Ini sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani telah mengangkat Isa ibnu Maryam terlalu berlebih-lebihan, sehingga mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu unsur dari 3 unsur, ataupun dia Tuhan, mengangkatnya sebagai derajat ketuhanan ilahiyah, padahal tidak. Maka Rasul mengatakan, innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hamba biasa, maksudnya seperti kalian, abdun. Faqulu abdullah wa rasuluhu, maka hendaklah kalian mengucapkan Abdullah wa rasuluhu, aku ini hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai masalahnya. Ya, selesai masalahnya. Untuk menunjukkan beliau ini ya hamba biasa, tapi utusan Allah. Kalimat Abdullah supaya apa? Supaya beliau tidak terlalu ditinggikan. Kalimat Rasulullah tujuannya apa? Supaya beliau tidak disepelekan, direndahkan. Nah, ini 2 kalimat yang menjaga Rasulullah. Rasulullah disebut Abdullah juga supaya beliau tidak terlalu diangkat tinggi-tinggi, sampai-sampai minta sama Rasulullah, manggil-manggil Rasulullah, berdoa bukan manggil Allah tapi memanggil Rasulullah. Nah, ini kan muskilah, ini seperti masalah ini. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah punya asma'ul husna, punya nama-nama yang baik, panggil Allah dengan nama-nama itu. Jadi ketika kita berdoa memanggil siapa? Memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironinya kita dapati sebagian orang yang sengaja mungkin bahkan mengunjungi, ya, Masjid Nabawi ataupun berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka panggil bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdoa, yang mereka panggil Rasulullah, ya Rasulullah. Bahkan menghadapnya bukan lagi menghadap kiblat ketika berdoa, menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak pernah Rasulullah memerintahkan demikian. Apalagi ke kuburan, ya, dari selain kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali terjadi di zaman ini. Bahkan mereka menamakannya dengan nama yang indah sekali. Saya pernah mendapatkan satu, ya gitu ya, iklan lah begitu, dikasih nama apa itu ya, wisata religi kalau nggak salah itu. Pernah baca ya, wisata religi kan gitu ya.
wisata religi, kemudian di sana disebutkan kuburan-kuburan yang akan dikunjungi. Ya, kuburan-kuburan yang akan dikunjungi. Nah, demikian. Padahal Rasulullah telah mengatakan jangan kalian memberatkan diri untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat ibadah, ya, ke tempat khusus untuk beribadah kecuali tiga masjid. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan demikian untuk mencegah umatnya supaya tidak mengagungkan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Karena yang pantas diagungkan, didatangi, yang dianjurkan adalah Makkah, kan begitu ya, untuk umroh ataupun dia haji ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Aqsa. Nah, demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan ini biasanya terjadi disebabkan karena sikap ghulu tadi, terlalu berlebihan. Ghulu itu memang sikap yang berlebihan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, iyyakum wal ghuluwa, hati-hati kalian dengan sifat ghulu, berlebih-lebihan menyanjung ataupun memuji seseorang, apalagi orang-orang yang kita kenal soleh. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena sifat ghulu ini, karena terlalu berlebihan. Ya, demikian juga kita terhadap guru-guru kita, terhadap syekh kita, terhadap ustadz kita. Jangan menganggap bahwasanya dialah segala sesuatu, pokoknya yang dari dia itu benar lah, sudah. Ya, nggak bisa, kan begitu ya. Bisa salah, dia bisa salah, akan tapi kita lihat dasar-dasar dia berbicara apa, kan begitu ya. Itu yang menjadi penguat kita untuk menerima perkataan dan ucapannya. Bukan berarti kita harus merendahkan setiap orang alim, kan begitu ya, merendahkan guru kita, bukan. Kan tapi kita bersikap pertengahan, tidak berlebihan sehingga apa saja dari dia harus kita terima, tidak. Kemudian kita juga tidak terlalu apa gitu ya, tidak terlalu menyepelekannya. Ya, tidak apa gitu ya, ifrat dan tidak tafrid kata bahasanya. Ifrat itu tidak terlalu berlebihan, tafrid itu juga tidak terlalu meremehkannya. Sehingga setiap perkataannya nggak ada itu, saya nggak mau terima. Semua perkataannya ditolak padahal dia mengucapkan qala Allah wa qala Rasul. Nah, demikian. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah, sikap pertengahan bagi umat ini. Makanya Rasulullah tadi menyebutkan ana Abdullah wa Rasuluhu, supaya apa? Supaya umatnya memiliki sikap pertengahan, enggak berlebihan juga menyikapi Rasulullah, tidak juga terlalu ya meremehkan sehingga menolak perkataan Rasulullah. Sampai-sampai kalau dikatakan oh ini sunnah Rasulullah, sunnah itu sunnah buatan manusia, kan gitu ya. Sunnah apa itu sunnah buatan manusia. Padahal kita tidak bisa memahami Islam ini ya kalau kita hanya bersandar pada ayat-ayat Al-Quran. Nggak bisa sholat kita kalau cuma melihat Al-Quran saja. Nah, jadi demikian. Jadi bukan berarti kita harus merendahkan Rasulullah, kan begitu ya. Tetap kita memuliakan beliau sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Tapi tetap kita yakini beliau itu adalah hamba biasa supaya tidak kita tuhankan. Walaupun secara ikrar kita tidak mengatakan Rasulullah itu Tuhan, tapi secara perbuatan kita dapati sebagian manusia telah menjadikan Rasulullah hampir sama seperti Tuhan. Dipanggil-panggil, gitu ya. Ketika dia berdoa yang dia panggil Rasulullah. Waliyazubillah. Apalagi sebagian perbuatan manusia, kan gitu ya, orang-orang yang saat ini kita dapati sengaja mengunjungi tempat-tempat keramat tadi, yang mereka yakini di sana ada orang-orang yang meninggal di sana. Orang-orang dulu, orang-orang yang memiliki kekuatan katanya meninggal di sana, dikuburkan di sana, sengaja datang ke sana kemudian memanggil nama orang tersebut. Ya fulan, ya dia sudah meninggal, kan gitu ya. Dikuburkan di tempat itu, dia panggil. Kenapa? Karena sengaja dia datang mengunjungi kuburan itu, dia punya masalah. Ya, punya satu musibah yang menimpa dia, ataupun ada satu usaha supaya terjaga, ada satu jabatan yang supaya tidak digeser, kan gitu ya. Atau semisalnya banyak sekali terjadi seperti ini. Dia datang ke sana, yang dia panggil bukan Allah Subhanahu wa taala tapi penghuni kubur itu. Ya, padahal Allah taala mengatakan dalam ayatnya, innalladzina yad'una min dunillahi ubadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian panggil-panggil dalam doa kalian itu sama hamba seperti kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf itu mungkin ya, dalam surah Al-A'raf ayat 100 berapa gitu ya, saya lupa ya. Innalladzina tad'una min dunillahi ubadun amsalukum fad'uuhum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian panggil-panggil dalam doa kalian itu makhluk juga, hamba gitu ya.
Ubad ini abdun juga sama seperti kalian. Fad'uhum, coba kalian panggil. Falyastajibu lakum, kata Allah, in kuntum shadiqin. Coba kalian berdoa, panggil mereka, minta tolong sama mereka. Apakah bisa mereka mengijabah doa kalian jika kalian orang yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba panggil. Enggak bisa. Toh ternyata Allah juga, kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala juga yang akan memberikan kepada mereka kemaslahatan, kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang akan menghindarkan mereka dari bahaya ataupun dari mudarat, dari bala dan semisalnya. Maka datanglah kepada Allah dan panggillah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Maka diperbolehkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengkhususkan tempat-tempat yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang di sana ada dalil yang kita diperintahkan bahwasanya tempat itu adalah tempat yang dianjurkan untuk berdoa. Sekarang di kuburan kita tanya, adakah syariat Islam dalam Al-Quran dan dalam hadis diperintahkan untuk mengkhususkan berdoa di kuburan? Ada atau tidak? Ada. Kita dikhususkan datangi kuburan, kemudian kita berdoa, ya Allah mudahkan rezeki saya, mudahkan jodoh saya, kan misalnya begitu. Kita diperintahkan datangilah kuburan karena di kuburan doa kalian mustajab. Ada tidak seperti itu perintahnya? Tidak ada. Yang diperintahkan hanyalah menziarahi kuburan. Untuk memanfaatkan ziarah itu kita dianjurkan untuk berdoa, meminta ampunan untuk siapa? Untuk orang yang dikuburkan, bukan minta kemaslahatan kita gitu ya. Minta ini kebaikan untuk orang yang dikubur. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menguburkan jenazah, beliau akan mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Ya, ketika Rasulullah setelah menguburkan jenazah, maka beliau akan mengatakan kepada orang-orang yang hadir, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini karena dia akan ditanya nanti. Ya, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mintakan keteguhan agar dia mampu menjawab pertanyaan malaikat nantinya, karena dia nanti akan ditanya ini. Jadi kita datang ke sana bukan dianjurkan berdoa begitu ya, tapi memang dalam rangka untuk membantu saudara kita dengan doa kita. Jadi yang saya maksud tadi itu adalah sengaja mendatanginya seperti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa di tempat-tempat tertentu. Di mana ya tempat yang dianjurkan berdoa itu di mana di antaranya yang dianjurkan berdoa? Yang ada dalilnya kita dianjurkan berdoa di sana, di mana? Yang mana tempat itu mustajab, itu yang maksudnya dianjurkan berdoa, kan begitu ya? Di mana? Di Masjidil Haram, kan gitu ya? Di Ka'bah ataupun di Arafah. Nah, itu ketika haji itu mustajab doa di sana. Waktu di Arafah. Nah, ini tempat-tempat memang sudah dikhususkan, ada dalilnya yang kita dianjurkan untuk berdoa di sana. Tapi ketika tidak ada anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkhususkan tempat itu, maka tidak boleh kita mengkhususkannya. Tapi secara umum, dimanapun kita berada, diperbolehkan dan dianjurkan, ya diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lagi di kendaraan, apakah lagi di jalan, ya, apakah lagi di kamar, di ruang tamu, apakah lagi di masjid. Kecuali di tempat yang memang nggak pantas berdoa di sana, ngangkat tangan kan gitu ya, ya di kamar mandi kan gitu ya, kamar mandi. Nah, demikian. Maka lihat saja bagaimana ziarah Rasulullah SAW ke kuburan. Ya, sesungguhnya Rasulullah mengatakan dalam satu hadis bahwasanya makna ataupun manfaat ziarah itu sebenarnya bukan untuk mengkhususkan berdoa di sana, tapi tujuannya adalah untuk mengingat apa? Mengingat mati. Itu tujuannya ziarah. Dulu awal-awalnya ziarah ke kuburan itu diharamkan. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu mengagungkan kuburan orang yang sudah meninggal. Mereka sengaja beribadah di sana. Beliau tidak mau seperti itu umatnya. Makanya dulu awalnya ziarah itu diharamkan, dilarang. Sehingga datanglah wahyu kepada Rasulullah yang tetap memerintahkan umatnya agar berziarah kubur karena di sana ada manfaatnya, supaya melunakkan hati mereka yang mungkin keras karena perbuatan dunia, kan gitu ya, karena amalan-amalan mereka, karena kehidupan mereka di dunia, sehingga bisa melunakkan hati mereka, mengingatkan kepada kampung akhirat. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, inni nahaitukum an ziyaratil kubur,
fazuruha fa inna fiha ibrah wa la taqulu ma yaskhatur rabb. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Rasulullah. Ini benar-benar dilarang dulu ya. Itu nggak boleh dulu, orang kaum muslimin dulu itu nggak boleh ziarah kubur. Sahabat-sahabat kaum muslimin itu nggak boleh ziarah kubur, dilarang sama Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Hari itu beliau mengatakan, sesungguhnya dahulu sebelumnya aku larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah ke kuburan. Fa inna fiha ibrah, karena dengan berziarah kubur kalian bisa mendapatkan pelajaran. Ya, dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain beliau mengatakan, fa innaha tudzakkirukumul maut, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian dengan kematian, bisa mengingatkan kalian kampung akhirat. Wala taqulu ma yaskhatu rabb, tapi jangan kalian mengucapkan di dalam kuburan itu sesuatu yang bisa membuat Allah murka. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga juga kita dapati dalam rangka untuk mencegah ini, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu untuk dibesar-besarkan, ditinggi-tinggikan, kan gitu ya, dibuat seperti tempat ibadah, bahkan ya jelas-jelas dibangun masjid di atas kuburan itu. Nah, ini tidak diperbolehkan karena hadis-hadisnya banyak sekali disebutkan di sana. Beliau melarang untuk dibangun kuburan itu, dibangun tinggi-tinggi. Makanya kita lihat bagaimana Rasulullah hanya memperbolehkan ya seperti separuh lingkaran saja, 10 unta. Seperti pernyataan Sufyan At-Tamar, dia mengatakan ra'aitu kubran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Aku melihat kuburan Rasulullah itu cuma musannam. Ini kuburan Rasulullah, musannam itu seperti penuh unta, separuh lingkaran, kan gitu ya. Jadi setinggi shibr, 1 jengkal saja, tidak tinggi-tinggi. Nah, demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajassisul qabr wa ayyuqada alaihi wa ayyubna alaihi binaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tajassis. Tajassis itu diwarna-warnai, diindah gitu ya, dibuat dibangun kan gitu ya, diwarna-warnai. Rasulullah melarangnya. Duduk di atas kuburan, membangun kuburan, ayyubna alaihi bina, dibangun di atasnya. Kemudian sholat, wala tusallu ilal kubur, kata Rasulullah, jangan kalian sholat ya mengarah kuburan, wala tusalli fihi, jangan sholat di kuburan atau sholat menghadap kuburan. Jadi benar-benar dipisah oleh Rasulullah. Rasulullah ini mencegah, kan gitu ya, mencegah, bukan langsung mengharamkan. Akan tapi beliau mencegah. Kenapa? Karena hal-hal ini bisa menyebabkan perbuatan kesyirikan seperti yang pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Makanya banyak sekali kita dapati larangan Rasulullah. Sampai-sampai sebelum wafatnya Rasulullah, beberapa hari sebelum wafatnya beliau mengatakan, ya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, Nasara, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ya, kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Kenapa? Karena keikhlasan ibadah di tempat seperti itu bisa terkontaminasi dengan adanya orang-orang soleh itu. Karena mungkin mereka meyakini yang namanya sudah meninggal itu kan alamnya sudah berbeda, sehingga mereka meyakini adanya kekuatan yang lain, kan gitu ya, memiliki kekuatan secara tersendiri. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini yang banyak terjadi, kan gitu ya, khususnya di saat ini seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan ya secara khusus ada biro-biro jasa yang berusaha untuk mengantarkan mereka, membuat seperti iklan tadi kan, wisata religi ke tempat-tempat keramat, tempat-tempat misalnya yang dimuliakan, tempat-tempat terdahulu yang di sana didapati ada orang-orang yang dahulunya semasa hidupnya memiliki, ya diceritakan begini kan, kononnya ada begini. Nah, ini menyebabkan kecondongan manusia kepada hal tersebut. Ini berbahaya, kan gitu ya. Ini merupakan wasilah kesyirikan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencegah hal ini, kan gitu ya. Dalam sabdanya beliau mengatakan dalam satu hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, Rasulullah sampai berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Tuh, bayangkan, ini doa Rasulullah. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Wahai Rabbku, ya Allah,
janganlah jadikan kuburanku itu seperti berhala-berhala yang disembah. Kenapa? Karena beliau sangat mengetahui bagaimana kondisi umat-umat terdahulu ketika nabi mereka meninggal. Sudah berbondong-bondong mereka di situ. Ya, berbondong-bondong mereka di situ mengagungkan nabi yang telah meninggal dunia ataupun orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Mereka berdoa di sana, melakukan sembelihan di sana, melakukan ibadah-ibadah dikhususkan di tempat itu. Waliyazubillah. Bahkan dari jauh-jauh mereka datang untuk berdoa di situ, khusus berdoa di situ. Nah, ini merupakan perbuatan jahiliyah yang seharusnya ditutup oleh kaum muslimin, yang ditutup oleh Nabi SAW, namun masih banyak yang dibuka oleh sebagian manusia, khususnya juga di zaman sekarang ini. Bahkan dalam satu hadis juga Rasulullah mengatakan, la taj'al qabri aidan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, kata Rasulullah. Artinya apa? Sengaja mengunjungi kuburan Rasulullah SAW. Ya, sengaja mengunjungi kuburan Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan ketika seorang ingin mengunjungi kuburan Rasulullah, ini hukum asalnya nggak boleh. Sebenarnya tidak boleh sengaja menziarahi kuburan Rasulullah. Kenapa? Karena yang diperintahkan adalah mengunjungi Masjid Nabawi. Tapi tatkala kita mengunjungi Masjid Nabawi, di sana juga ada kuburan Rasulullah, ada perkuburan Baqi, makanya tidak mengapa. Karena memang tempatnya sangat berdekatan. Bukan niatnya ingin menziarahi kuburan Rasulullah. Karena memang tidak ada disyariatkan kita untuk menziarahi kuburan Rasulullah, itu nggak ada. Rasulullah merintahkan ziarahilah kuburanku. Cari hadisnya, itu tidak ada. Beliau tidak pernah memerintahkannya. Bahkan beliau mengatakan, la taj'alu qabri aidan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid, sebagai tempat perayaan yang dikunjungi. Tapi tatkala kita mengunjungi Masjid Nabawi, kita sholat di sana, sekalian kita melihat, mengunjungi kuburan Rasulullah ataupun ziarah ke kuburan Baqi, ini tidak masalah, kata para ulama. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, yang mungkin banyak sekali kita dapat khususnya hari ini hal-hal yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, terlalu mengagungkan dan mengkhususkan ibadah-ibadah di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat bersejarah, ataupun di tempat-tempat orang-orang meninggal di sana, apakah kuburan namanya dan semisalnya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Tafadhol. Ya, betul Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama orang? Iya. 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 Tidak boleh sholat di kuburan atau di dekat kuburan. Iya. Sebetulnya ada masjid, Pak, masjid itu yang di dalamnya ada kuburan yang masuk. Iya. Alasannya itu adalah kuburan yang mendirikan masjid. Itu bagaimana? Waalaikumsalam. Ya, yang pertama didapati ada sebagian kaum muslimin di dalam doa-doa mereka, mereka mendahului dengan apakah itu mengkhususkan, kan gitu ya, Al-Fatihah kepada Rasulullah ataupun kepada salah seorang ulama, biasanya ada kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kan begitu ya, ini masyhur sekali. Kemudian ataupun kepada yang lainnya, itu berbeda-beda di satu negeri, ya. Seperti di Mesir itu berbeda, bukan Abdul Qadir Jilani, itu kalau di Baghdad gitu ya, di Irak itu sangat dikenal Abdul Qadir Jilani. Kalau di Mesir saya lupa namanya itu, Ahmad Rifai kalau nggak salah itu ya, Syekh Ahmad Rifai itu sangat diagungkan, bahkan ada makamnya di sana. Jadi setiap mereka berdoa itu menyebutkan namanya itu. Ya, saya lupa apakah Ahmad Rifai atau siapa namanya itu. Dikenal itu. Kemudian di setiap negeri ada memang orang-orang yang mereka agungkan. Nah, ini bagaimana ya? Seperti yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka. Innal ladzina tad'una min dunillah ubadun amsalukum. Orang-orang yang kalian panggil-panggil itu dalam doa-doa kalian,
itu hamba-hamba biasa sama seperti kalian yang tidak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak mudarat. Bisa nggak? Ya nggak bisa, kan begitu ya. Siapa yang bisa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mampu, dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana dalam ayat banyak sekali, ya, ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, sementara selain Allah tidak memiliki kekuasaan apapun. Jadi ini merupakan wasilah kesyirikan, ya. Bahkan bisa kita katakan ini jelas-jelas kesyirikan kalau sampai dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Dakhalan nar, rawahu Bukhari. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, dia berdoa kepada selain Allah, masuk neraka. Ini Rasulullah yang berucap, ya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh, benar-benar ya panggil Allah. Karena Rasulullah mengajarkan apabila kalian berdoa, Rasulullah pernah melihat ada seorang berdoa. Ketika berdoa dia langsung minta, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini. Maka apa kata Rasulullah? Tidakkah lebih baik orang ini memuji Allah, kemudian berselawat kepada nabinya, kemudian dia baru meminta? Ini adabnya. Yang pertama memuji Allah Ta'ala, berselawat kepada nabi. Yang seperti ini saja ditegur oleh Rasulullah, kan gitu ya, berdoa tanpa memuji Allah Ta'ala. Ini bagaimana kalau berdoa kemudian memanggil nama selain Allah, memanggil selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jelas adalah ya wasilah kesyirikan, ataupun bisa kesyirikan itu sendiri, ya, bisa dia syirik asghar ataupun dia syirik akbar. Kapan dia syirik asghar? Ketika dia meyakini ini kan cuma perantara saja supaya dia mendekatkan doa kita, menyampaikan doa kita kepada Allah. Kalau seperti ini keyakinannya syirik asghar, dia belum sampai kepada ya murtad, keluar Islam, belum sampai kepada syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini orang yang dia sebut tadi benar-benar bisa mendatangkan apa yang dia minta, orang yang dia sebut tadi benar-benar bisa menghilangkan bala yang menimpa dia, maka ini syirik akbar. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah sudah hilang, kan gitu ya. Keyakinannya kepada Allah sudah hilang. Sementara seorang mukmin dia yakin Allah Ta'ala yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat itu. Cuma dia menjadikan wasilah. Ini kan perantara saja. Ini para ulama mengatakan ini bisa jadi ya syirik asghar. Kalau dia tetap meyakini Allah yang mendatangkannya, kan gitu ya, Allah yang menghilangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan kedua mengenai bahwasanya tidak boleh sholat di kuburan. Iya, kan gitu ya. Hadisnya tadi, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan atau sholat di kuburan. Lalu bagaimana dengan masjid-masjid yang ada kuburan di dalamnya? Ya, para ulama mengatakan ini dilihat mana yang duluan. Apakah kuburan duluan baru dibangun masjid, atau masjid duluan baru dimasukkan kuburannya? Kalau yang duluan kuburan baru masjid, berarti masjidnya yang dipindah. Kan gitu ya, masjidnya yang dipindah. Kalau masjidnya duluan baru ada yang meninggal dikuburkan di sana, ya maka kuburannya yang dipindah. Kalau alasannya wasiat, karena ini wasiat itu wajib untuk ditunaikan, maka apakah seluruh wasiat manusia itu ya wajib kita tunaikan selama wasiat itu ada keharumannya? Apakah seluruh wasiat manusia itu wajib kita tunaikan tanpa melihat muatan wasiat itu apakah melanggar hukum Allah ataukah tidak? Itu kan harus dilihat dulu. Ada seorang berwasiat, misalnya kan gitu ya, seorang ayah berwasiat, aku berwasiat kan begitu ya, separuh hartaku kalau meninggal ini untuk anakku yang pertama. Meninggal, ini kita tunaikan nggak wasiatnya? Hah? Nggak boleh, haram kita wasiatkan. Loh, ini kan udah meninggal, wasiatnya harus tunaikan. Yang melakukan wasiat ini haram, berdosa mereka. Kenapa? Karena anak dia itu bukan dapat wasiat, tapi dapat warisan, ada pembagian warisan sendiri. Nggak boleh. Setengah ini saya wasiatkan untuk anak saya yang pertama, yang laki-laki misalnya. Ini nggak boleh ditunaikan. Makanya dalam satu hadis Rasul mengatakan, ya, la wasiyah lil warith, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang namanya wasiat kepada ahli waris. Itu nggak ada yang namanya wasiat. Wasiat itu berlaku kepada di luar ahli warisnya. Ya, sekalipun dia mewasiatkannya, ini nggak boleh ditunaikan karena melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kalau ada seorang membangun masjid, menginfakkan tanah untuk bangun masjid, dia berwasiat, saya kalau meninggal dunia nanti mau dikuburkan di tanah yang saya infakkan atau di masjid yang saya bangun. Ini nggak boleh ditunaikan, tidak boleh dilaksanakan wasiat seperti ini karena melanggar hukum Allah, melanggar apa yang telah disabdakan Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya terlaknatlah orang-orang Yahudi dan Nasrani
Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, digabungkan masjid dan kuburan, atau kuburan masjid nggak boleh. Sehingga para ulama mengatakan jika ada satu masjid bergabung dengan kuburan, ya jangan sholat di sana. Walaupun khilaf para ulama apakah sah dan tidaknya, sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Kan gitu ya, tidak sah sholat di sana, ulangi lagi. Yang mengatakan tetap sah, namun dia berdosa. Ya minimalnya kita menghindari gitu ya, kalau ada masjid yang ada kuburannya ya jangan sholat di sana. Karena dari beberapa syariatnya saja berbeda. Ya, syariat berbeda. Doa masuk kuburan dengan doa masuk masjid beda, kan begitu ya? Beda kan? Beda. Kemudian Rasulullah pernah melihat orang masuk di kawasan kuburan pakai sendal, ya, kemudian dilarang oleh Rasulullah, lepaskan sendalmu, kata Rasulullah. Masuk kuburan kok pakai sendal? Lepaskan sendalmu. Jadi masuk kuburan itu tidak boleh pakai sendal. Sementara Rasulullah pernah sholat di masjid itu pakai sendal. Cuma Rasul mengatakan apabila kalian masuk masjid, maka hendaklah lihat bawah sendalnya. Kalau ada kotoran, gosokkan di tanah, kan gitu ya. Setelah itu barulah kalian masukkan sendal kalian masjid, sholat pakai sendal. Itu dibolehkan oleh Rasulullah. Masuk masjid pakai sendal dibolehkan. Berarti hukumnya berbeda. Masuk kuburan nggak boleh pakai sendal, masuk masjid masih dibolehkan pakai sendal. Jadi hukumnya berbeda. Kalau ini digabungkan ya nggak bisa, kan begitu ya, ataupun perbedaan yang lainnya. Baik ya, jadi jelas maksudnya ini hal yang banyak terjadi khususnya di zaman kita sekarang ini, kan gitu ya. Karena ini merupakan perbuatan orang jahiliyah dulu yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah ataupun masjid dimasukkan kuburan, maka hukumnya sama. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Ya. Tidak ada ya? Iya, kita cukupkan dulu, mungkin sampai di sini sudah masuk waktu isya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.